Bapak Ibu semua teman-teman guru honorer usia 35 tahun ke atas maupun yang usianya saat ini mungkin belum 35 tahun. Ada hal yang menarik yang memang dalam konteks ini merupakan perjuangan dari Komisi 10 dan komisi-komisi lainnya, yaitu memperjuangkan tenaga honorer, khususnya untuk tenaga-tenaga honorer teknis. Dan saya ingat 2 tahun yang lalu, saya pada saat di Komisi 9 memperjuangkan tenaga honorer untuk tenaga medis. Jadi bidan desa, perawat desa, lalu dokter desa, atau dokter honorer. Dan itu memang sulit sekali perjuangan tersebut. Namun kami memberikan narasi yang begitu kuat kepada pemerintah bahwa masalah usia 35 tahun atau di bawah 35 tahun ini bagi tenaga medis, justru ketika mereka usianya sudah senior, itu pengalamannya menjadi lebih baik dalam menyelamatkan nyawa orang, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu, dan akhirnya ada 35.000 tenaga kesehatan, bidan desa, perawat desa, dokter desa, dan lain-lain, ya termasuk mantri, yang diangkat menjadi PNS, termasuk 2.000 lebihnya itu adalah 35 tahun ke atas. Jadi artinya, teman-teman Komisi 10, mungkin ada Ibu Ketua, Pak Ketua, semua, saya yakin jika narasi ini kita dorong, bahwa saudara-saudara kita yang saat ini sudah 35 tahun ke atas dan telah mendidik selama lebih dari 10 tahun, mereka memiliki satu profesionalisme. Mereka memiliki pengalaman untuk memberikan pendidikan yang jauh lebih penting adalah pendidikan karakter. Jadi saya bisa memahami dan begitu prihatin saudara-saudara kita yang hari ini saat ini hadir, mereka yang mungkin sudah puluhan tahun, belasan tahun, bahkan mengajar yang saat ini sekarang menjadi guru-guru muda. Tiba-tiba mereka harus ikut tes barengan sama adik-adiknya atau anak-anaknya. Saya bisa memahami itu. Jadi oleh karena itu, Pak Ketua, saya mengapil kepada Komisi 10, kita dukung agar mereka ini yang sudah berbakti lebih dari 5 tahun atau 10 tahun untuk tidak perlu melalui tes. Cukup memiliki yang disebut sebagai verifikasi dari sekolahnya. Karena sekolahnya yang paling tahu. Kita paham orang kalau sudah lulus tes, tapi belum tentu memiliki jiwa pendidik. Jadi, Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi, saya secara pribadi sangat mendukung apabila saudara-saudara kita ini yang guru honorer 35 tahun ke atas, yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun atau 10 tahun, itu tidak perlu ikut tes. Ya, kenapa? Anggaplah saya sebagai seorang guru pramuka, anggaplah saya sebagai seorang guru taekwondo, saya sudah pengalaman 15 tahun, 20 tahun. Tiba-tiba harus ikut tes sama anak saya yang junior, saya yang mungkin baru ban kuning, baru ban hijau. Sakit hati saya. Jadi, tolong saya mengapil juga pada Komisi 10, kita perjuangkan mereka. Tetapi kawan-kawan guru honorer juga harus sabar. Di tengah pandemi saat ini, anggaran negara terfokus kepada penyelesaian vaksin, terfokus kepada penyelesaian masalah kesehatan. Jadi kita pun juga harus sabar. Kita akan berjuang bersama-sama. Saya yakin Ibu Heti, Pak Fikri, Pak Saiful Huda, semua anggota Komisi 10 sepakat. Kita akan ngomong dengan Komisi 2, kita akan ngomong dengan Komisi 8. Tetapi marilah kita bersabar. Saat ini kita tidak bisa banyak berbuat karena anggaran negara memang masih fokus. Tapi kita akan minta nanti kepada Kementerian Pendidikan agar meninjau ulang kembali kebijakan terkait bahwa guru tidak boleh masuk formasi CPNS. Karena bagi saya, guru tetap adalah formasi teknis, termasuk di dalamnya adalah tenaga pendidikan lainnya, operator sekolah, ya, tata usaha. Jadi jangan disia-siakan mereka. Pak Ketua, itu yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah pernyataan politik dari fraksi Demokrat. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Pak Ketua, terima kasih.
Teman-teman terima kasih. Mohon maaf saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Kang Dede tadi juga gitu. Bahwa ya hal seperti ini harus menjadi argumentasi kita kepada pemerintah untuk menyampaikan kepada pemerintah yang mungkin mereka tidak rasakan bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman tenaga non PNS, baik itu tenaga pendidikan maupun non pendidikan yang ada di sekolah-sekolah ini harus menjadi perhatian pemerintah. Dan saya mendukung dan saya minta teman-teman Komisi 10 kita mendukung mereka sehingga yang mereka diberikan kesempatan tidak harus lagi pakai tes. Karena dengan pengalaman yang mereka miliki, lebih dari 5 tahun mereka bekerja dengan usia yang di atas 35 tahun. Tentu ini tingkat kematangan emosional, tingkat kematangan psikologis, tingkat kematangan di dalam pedagogis ini sungguh sudah teruji. Oleh karena itu, saya kira pada kesempatan ini, bahwa tahun 2021 ini menjadi suatu tahun perjuangan dan titik balik untuk kita memberikan kesempatan atau melalui pemerintah meminta pada pemerintah supaya pemerintah memberikan kesempatan mereka untuk menjadi PNS. Ya, diberikan kesempatan untuk menjadi PNS tanpa tes. Terutama dengan kategori tadi, 35 tahun ke atas dengan pengalaman 5 tahun bekerja. Bapak Ibu Guru yang ada dari Sabang sampai Merauke, yang kami hormati dan kami banggakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi, kerja keras, ketulusan, ketekunan dari Bapak Ibu semuanya dalam mendidik seluruh anak didik kita tanpa pamrih, tanpa menghitung, tanpa melihat status dari Bapak Ibu sekalian seperti apa. Jadi saya ingin mengajak kita semuanya, pimpinan Komisi 10 dan seluruh anggota, mari kita sama-sama bergotong royong, saling bahu-membahu, karena kita tahu bahwa ini bukan hanya ada di wilayah Komisi 10, tapi juga ada di wilayah Komisi 2 dan ada di wilayah Menpar RB. Untuk itu tentunya kita perlu mengajak teman-teman dari Komisi 2 dan dari kementerian lain untuk bisa kita sama-sama mewujudkan apa yang diharapkan, yang disampaikan oleh para guru dari pagi hingga siang hari ini. Tentunya kita serahkan kepada pimpinan Komisi 10 yang kita tahu sangat handal, yang sangat komunikatif dan sangat gigih di dalam berkomunikasi dengan komisi lain, dan kita semua sebagai anggota Komisi 10 telah berikhtiar untuk terus mengawal apa yang menjadi aspirasi dari Bapak Ibu Guru sekalian. Saya rasa itu Pak Fikri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pimpinan rapat yang saya hormati, pimpinan komisi dan para anggota Komisi 10 yang saya hormati. Ini kesempatan pengurus nasional atau forum guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori usia 35 tahun ke atas. Ada dari SN Wiyata tadi ya, dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, kami sangat memahami, bahkan saya secara pribadi memang memiliki empati terhadap para guru honorer, karena saya juga pernah menjadi Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten Landak, menjadi Bupati, jadi tahu persis peta pendidikan di daerah-daerah dan daerah-daerah terpencil. Saya tahu persis seperti apa guru-guru honorer mengabdi di tempat-tempat yang terpencil, yang sulit, di mana, halo, suara saya bisa didengar ya, Pak? Bisa, bisa. Oh ya, silakan. Pak. Saya paham sekali karena memang saya sering mengunjungi daerah-daerah terpencil, guru-guru PNS itu jarang sekali berada di tempat. Guru-guru honorer inilah sebetulnya yang menyelamatkan pendidikan di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah memberikan penghargaan kepada mereka dengan memenuhi aspirasi yang tadi disampaikan. Yang pertama, mereka diangkat, bukan diseleksi ya. Diangkat sebagai PNS tanpa tes. Itu sangat saya dukung karena memang saya tahu persis ya. Justru guru-guru honorer inilah yang layak sebetulnya
beri penghargaan, dan mereka yang betul-betul adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, saran saya kepada komisi, supaya ini nanti menjadi kesimpulan kita, rekomendasi dari Komisi 10, dan kalau perlu kita Komisi 10 bersama dengan Komisi 2 dan Komisi 8 yang membidangi agama, dan komisi-komisi lain yang berkaitan, ya, menulis surat kepada pimpinan DPR RI, kemudian juga meneruskan surat dari Komisi 10 ini kepada Bapak Presiden, ya, dengan tentu berdasarkan bahan-bahan masukan yang sudah disampaikan oleh forum pada pagi hari ini. Dan ini harus kita dukung bagaimanapun. Yang pertama nanti dengan Kemendikbud juga, karena kita akan juga melakukan rapat dengar pendapat dengan beberapa kementerian termasuk Kemendikbud. Ya, mohon ini suara kita tetap menyuarakan jeritan hati para guru honorer ini, ya. Dan rekrutmen yang 1 juta juga harus kita ingatkan kepada Bapak Menteri, ini diprioritaskan, bukan, sekali lagi, ini bukan seleksi. Kita betul minta kepada Menteri supaya tidak ada seleksi bagi guru yang memang sudah mengajar secara nyata, secara real, yang tergabung dalam GTHN, GTKHNK 35 plus ini. Mereka tidak dites lagi, tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan kami, Ibu Hetpa. Ini hanya semacam replacement test. Jadi untuk mengetahui, untuk memetakan kompetensi supaya memudahkan pembinaan selanjutnya. Karena bagaimanapun juga peningkatan mutu pendidikan itu juga tergantung dari kompetensi tenaga pendidikan. Sehingga tidak ada alasan bagi guru-guru honorer ini tidak masuk, apakah nanti tetap pada P3K atau bisa menjadi PNS, tapi ini juga menjadi bagian perjuangan dari kita, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, memang ini prosesnya tidak gampang, ya. Kita semua saling mendukung. Kami dari Komisi 10, khususnya juga dari Partai Golkar, walaupun fraksi pemerintah, tapi juga tetap mendukung perjuangan Bapak Ibu sekalian agar Bapak Presiden bisa menerima untuk menjadi PNS tanpa tes berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan apa yang dilakukan. Jadi kita sama-sama berjuang. Pimpinan nanti akan mengakomodir apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, Ibu dan Bapak sekalian yang hadir pada siang hari ini. Terus terang saja saya secara pribadi merasa gimana ya, karena kita juga berasal dari guru, lama juga jadi guru honorer, gitu kan. Kurang lebih 25 tahun saya mengajar, jadi memang suasana kebatinan itu sangat terasa bagi saya. Apalagi tadi dengan bahasa yang disampaikan, sampai ada yang guru honorer itu dapat gajinya cuman tunjangan cuma 100.000. Itu sangat luar biasa, perbedaannya loh dasar dengan ASN atau dengan PNS yang hari ini mereka mendapatkan 9 juta. Dari hak dia sebagai guru, sebagai PNS juga dia dari tunjangan-tunjangan yang lain. Sementara itu teman kita yang lain masih seperti itu, apalagi tugasnya jauh sekali, harus naik perahu segala macam tadi. Nah, ini barangkali menjadi pemikiran kita semua, karena kita hari ini Komisi 10 sedang merencanakan ada semacam panja peta jalan untuk pendidikan nasional untuk 15 tahun ke depan. Juga kita tahun ini insya Allah akan mencoba untuk melakukan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan juga Undang-Undang Guru dan Dosen. Sehingga ini harus ada payung hukumnya, Bu. Ketika kita mengangkat seorang guru jadi PNS, kemudian kita memberikan sistem penggajian dan seterusnya,
harus ada aturannya, sehingga nanti diharapkan dari panja yang sekarang kita laksanakan betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya sangat hormat dan sangat apresiatif sekali kepada semua para guru honorer yang ditempatkan di mana saja. Sudah berjuang demikian, demikian. Sehingga tadi saya juga sampai hampir nangis ini, karena memang mendengarkan ada yang sampai hanya 100.000 gitu kan dalam 1 bulan. Untuk nilai 100.000 untuk hari ini tuh cukup untuk apa? Untuk bapak-bapak yang suka merokok itu habis hanya untuk 1 hari itu kan. Saya kira persoalan ini akan menjadi bagian penting bagi kita di Komisi 10, dan ini apa yang diharapkan tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk para guru yang di atas 30 itu singkatannya tadi yang plus 35 itu betul-betul diangkat tanpa harus ada tes. Alasannya mudah-mudahan diangkat. Terima kasih, Pak. Karena memang persoalannya ini sudah luar biasa. Ibu-ibu berjuang di daerah itu luar biasa. Saya memahami betul suasana kebatinan Bapak Ibu sekalian. Sehingga kami tidak banyak hal yang ingin disampaikan, hanya kami akan berjuang untuk bagaimana memperjuangkan Bapak Ibu sekalian, terutama kepada mereka yang di atas 35 tahun untuk betul-betul diangkat menjadi PNS tanpa tes. Terima kasih. Melanjutkan dari beberapa pandangan yang disampaikan oleh saudara-saudaraku anggota DPR RI Komisi 10, saya dari fraksi Partai Amanat Nasional, Dapil Jabar 4 Kabupaten Kota Sukabumi, ingin menyampaikan bahwa Komisi 10 sesungguhnya sudah memberikan masukan ataupun aspirasi kebijakan untuk melakukan atau adanya pelaksanaan remedial selama 3 kali kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi tenaga pendidik ataupun guru-guru yang akan mengikuti ujian namun kemudian tidak lulus. Alhamdulillah kan ini sudah diakomodir kebijakan ini. Lalu saya ingat sekali pada saat raker dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya juga menyampaikan bahwa harus ada kebijakan tambahan, adanya pelaksanaan diklat untuk pengkinian pengetahuan bagi para guru-guru, terutama mereka yang di atas umur 30-15, yang sudah banyak sekali pengalamannya, tidak diragukan lagi kemampuannya dalam mengajar dan mencerdaskan anak-anak bangsa, namun tentu saja harus diberikan refreshing ataupun pengkinian pengetahuan. Teori-teori baru di dalam pembelajaran-pembelajaran yang saat ini ada, tentunya ini lebih mempersiapkan para guru, tenaga pendidik yang akan mengikuti ujian apapun itu bentuknya, sehingga kita mempersiapkan mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa lulus, besar kemungkinannya lebih luas. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiganya, saya ingin sekali bahwa saya sangat setuju narasi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya narasi diskriminatif ini harus dihilangkan. Narasi PNS, non-PNS, PNS, P3K, PNS, honorer ini harus dihilangkan. Guru negeri, guru swasta ini juga harus dihilangkan. Karena dengan menghilangkan pemikiran diskriminasi ini, tentunya ini juga akan berdampak terhadap persepsi, berdampak terhadap perilaku semua pihak, semua stakeholder yang setiap hari mencerdaskan anak bangsa. Sehingga tidak lagi ada tadi Ibu, saya lihat tadi, mohon maaf lahir batin, saya tidak mencatat namanya, menggunakan kerudung hijau. Ada juga Ibu tadi yang menyampaikan dengan emosi sampai mengurai air mata. Tentunya ini juga mereka yang setiap hari merasakan diskriminasi dalam konteks perilaku dan juga persepsi setiap hari dalam lingkungan sosial kemasyarakatan, ini harus dihilangkan. Narasi ini yang bisa menghilangkan semuanya. Narasi yang konsisten disampaikan tidak hanya oleh Bapak dan Ibu guru semua yang hadir hari ini, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan, tapi oleh semua stakeholder dalam hari kita, Komisi 10, Komisi 2, pemerintah, memunculkan narasi-narasi yang tidak diskriminatif ini terhadap masyarakat, sehingga sampai keluarga saja sudah tidak ada lagi orang tua yang berpikir, nak kalau kamu nanti sudah besar, kamu jadi PNS ya nak. Udah tidak ada lagi pemikiran-pemikiran seperti itu. Sehingga narasi diskriminatif ini juga disosialisasikan dan membumi sehingga terinternalisasi hingga unit terkecil dalam hal ini adalah keluarga. Lalu kemudian narasi yang lain yang ingin disampaikan adalah tentu narasi yang kita miliki saat ini, kita rangkum hari ini di dalam rapat RDPU ini,
tentunya ini juga harus kita lanjutkan dengan advokasi yang konsisten baik dalam tataran kebijakan maupun dalam tataran implementasi. Yang tadi disampaikan oleh saudaraku dari Sumatera Utara kalau tidak salah. Udah jangan kebanyakan bicara, yang penting saya maunya action aja, cepat dikerjain. Nah tentunya advokasi dalam tataran kebijakan dan juga implementasi ini tentu harus juga dilakukan secara terus-menerus sehingga kebijakan maupun keputusan yang bersifat politis maupun strategis bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudaraku para guru, tenaga kependidikan dan juga tenaga pendidik di seluruh Indonesia.